Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Junaidi, NPM 180205110007, jurusan Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Pengetahuan Administrasi dan Arsip, dosen pengampu Dr. Magdalena MPD MPI. Judul tugas saya adalah konsep dasar arsip. Yang pertama yaitu pengertian arsip. Pada dasarnya kata arsip diambil dari bahasa arsip, yaitu arsip, yang memiliki arti kumpulan dokumen atau catatan sejarah yang mampu memberikan informasi terkait suatu lembaga, kelompok ataupun tempat tertentu. Jadi, secara umum pengertian dari arsip adalah sebuah catatan atau rekaman yang diketik, dicetak, atau ditulis dalam wujud angka, gambar, dan huruf yang memiliki arti serta tujuan tertentu untuk dijadikan sebagai bahan informasi dan juga komunikasi yang direkam dalam berbagai media seperti media komputer, kertas, atau kertas film. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 terkait kearsipan, arsip merupakan suatu bentuk rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat serta diterima oleh lembaga negara dan lembaga lainnya. Arsip memiliki arti yang berbeda dengan bahan pustaka yang ada di suatu perpustakaan tertentu, karena arsip haruslah lebih autentik dan terpercaya sebagai suatu barang bukti yang sah, memiliki informasi secara utuh, dan memiliki asal-usul aturan yang valid. Yang kedua yaitu fungsi arsip. Yang pertama, fungsi arsip primer. Fungsi arsip berdasarkan kepentingan disusun arsip adalah sebagai suatu dukungan atas dilakukannya atau setelah kegiatan pengarsipan selesai, yang mencakup nilai guna keuangan, nilai guna hukum, nilai guna administrasi, dan nilai guna teknologi ilmiah. Yang kedua, fungsi sekunder arsip. Fungsi lain dari arsip juga bisa digunakan untuk kepentingan suatu lembaga atau instansi perorangan sebagai bukti pertanggungjawaban. Hal ini termasuk dalam nilai guna pembuktian dan juga nilai guna informasi. Di sisi lain, pengarsipan berdasarkan Undang-Undang Tahun 1971 Nomor 77 Pasal 2 adalah fungsi dinamis. Arsip mempunyai fungsi dinamis, di mana sebuah arsip diperlakukan dan dalam proses pelaksanaan dan juga perencanaan secara langsung. Artinya, arsip bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari suatu perusahaan secara langsung. Fungsi statis yaitu arsip yang tidak bisa digunakan langsung dalam proses penyelenggaraan atau perencanaan. Artinya, arsip statis tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga arsip yang tergolong dalam kelompok arsip statis sudah menyentuh taraf nilai abadi, secara khusus mampu dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sifat dan karakteristik arsip. Sebuah arsip bisa dinilai dari beberapa sifat dan juga karakteristiknya. Berikut ini adalah karakteristik arsip. Yang pertama, autentik. Arsip memiliki informasi fakta aktual dan faktual yang meliputi informasi waktu dan tempat arsip tersebut dibuat atau diterima.
Yang kedua, legal. Arsip adalah suatu upaya dokumentasi yang mampu mendukung tugas dan juga kegiatan serta fungsi sebagai bukti resmi atau atas pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya, unik. Setiap arsip mempunyai kronologi dan tidak disusun secara serentak. Saat arsip diduplikasi, maka arsip tersebut sudah memiliki arti yang berbeda dalam hal pelaksanaan kegiatannya. Terpercaya, suatu arsip bisa digunakan dan dipercaya sebagai bukti yang faktual dan sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Yang keempat yaitu jenis-jenis arsip. Arsip memiliki bermacam-macam jenis berdasarkan kriterianya. Berikut ini adalah jenis-jenis arsip dan pengertiannya. 1. Arsip dinamis. Arsip dinamis adalah bentuk arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan suatu pelaksanaan dan penyelenggaraan. Yang kedua, arsip aktif. Arsip aktif adalah jenis arsip yang bisa digunakan dan dibutuhkan secara terus-menerus dalam suatu penyelenggaraan administrasi. Yang ketiga, arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang fungsinya digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan administrasi yang sudah dimulai menurun. Yang keempat, arsip statis. Arsip statis adalah jenis arsip yang tidak bisa digunakan untuk proses perencanaan penyelenggaraan kehidupan, kebangsaan, ataupun penyelenggaraan kegiatan administrasi negara secara langsung. Yang kelima, arsip duplikasi. Arsip duplikasi adalah jenis arsip yang isi dan bentuknya mirip dengan arsip aslinya. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa arsip adalah kumpulan dokumen ataupun catatan sejarah yang menyajikan informasi terkait suatu tempat, organisasi ataupun lembaga. Dalam hal ini, organisasi ataupun perusahaan, arsip sering dijadikan sebagai alat untuk penyimpanan dan mengatur catatan organisasi. Untuk hal ini, arsip memiliki fungsi yang penting untuk pemeliharaan dan mengorganisir sehingga bisa dijadikan sebagai informasi yang tepat untuk organisasi. Itulah penjelasan lengkap tentang pengertian arsip, jenis-jenis arsip, tujuan, karakteristik, dan fungsinya. Diperlukan manajemen pengarsipan yang tepat untuk menyusun arsip secara rapi agar mudah ditemukan secara ketika dibutuhkan nanti. Demikianlah hasil tugas saya. Saya akhiri. Mohon maaf atas kesalahan atau ketidaknyamanannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.